Halo teman-teman, Assalamualaikum. Halo Nazma, Halo. Waalaikumsalam. Makasih ya udah mau meluangkan waktu buat join wawancara, Zoom wawancaraku ini. Jadi eh, sekilas aja tujuan wawancara ini sebenarnya untuk menggali lebih dalam terkait aplikasi yang mau aku sama kelompok aku buat. Jadi kelompok aku ini membuat namanya aplikasi Lightstream. Lightstream ini kayak aplikasi rekomendasi film, kayak Judge Watch gitu. Nah, nah kita tuh mau membuat eh, yang lebih baik atau membuat yang terbaru gitu yang punya beberapa fitur. Nah, kita mau wawancara kalian supaya dapat ide-ide baru nih buat fitur-fitur yang mau dimasukin ke aplikasi Lightstream ini. Itu sekilas saja tentang aplikasi Lightstream-nya. Nah, kita mulai wawancaranya boleh sekarang. Nah, untuk Boleh. Boleh. awalan perkenalan dulu kali ya dari Rahma dulu mungkin. Oke, aku izin memperkenalkan diri ya. Nama aku Nur Rahma Zahra, bisa dipanggil Rahma. Aku mahasiswa dari Universitas Lampung. Oke, Aisyah. Oke, perkenalkan nama aku Nurul Aisyah atau biasa dipanggil Aisyah. Aku mahasiswa jurusan Agribisnis Universitas Lampung. Oke, aku mau ngenalin diri aku juga. Jadi aku di sini interviewernya. Nama aku Nazma Evano dari dari kelompok aku namanya Bobo Boy. Oke, untuk pertanyaan Oke. wawancara pertanyaan pertama nih. Eh, aku mau nanya sama kalian berdua, biasanya kalian itu kalau di waktu luang itu ngapain sih? Dari Rahma dulu. Kalau oke, kalau dari aku sendiri biasanya itu sih nonton film. Nah, soalnya hiburan paling gampang dan murah, tinggal buka laptop atau HP gitu. Kalau Aisyah Sama gimana? banget nih. Ya, sama banget. Kalau aku juga, aku suka nonton. Terus biasanya kalau aku lagi excited sama filmnya, itu tuh aku juga bikin review gitu loh di blog gitu. Mantap, mantap, keren, keren, keren. Next pertanyaan, kalian biasanya kalau nonton ini genre filmnya ini apa sih akhir-akhir ini? Dari Rahma? Kalau dari aku, kalau dari aku sendiri itu lebih suka trailer atau action sih, apalagi yang rame diomongin orang tuh, kayak biar nggak ketinggalan. Kalau Aisyah? Kalau aku tuh sebenarnya suka drama Korea. Nah, kalau genrenya aku tuh lebih suka ke horor, thriller gitu. Dan juga biasanya aku cari rekomendasi drama-drama yang trending karena biasanya itu tuh emang yang bagus gitu loh, yang kayak Tenet proof gitu. Iya sih, sama berarti kita. Oke, untuk ke next pertanyaannya, seberapa sering kalian kalau nonton film atau series itu dalam seminggu mungkin berapa kali kalian nonton? Kalau aku biasanya 3 atau 4 kali sih, tapi ya tergantung lagi ke kuota atau sinyalnya juga. Oke, Kalau Aisyah, Kalau aku sendiri, kalau misalnya lagi waktu senggang gitu ya, lagi nggak ada tugas, aku tuh kayak hampir tiap hari nonton gitu. kayak rajin Coba. ya nontonnya. Oke, kalian biasanya nontonnya di mana itu? Yang berbayar atau yang gratisan? Kalau aku campur sih, kalau bisa dapet akun gratisan dari temen, aku pakai. Tapi kadang nonton bajakan juga kalau kepepet. Oke, Aisyah, Kalau aku biasanya itu langganan gitu, bisa di Netflix atau enggak Disney Plus. Atau kadang juga nambah satu eh, apa langganan lagi. Jadi tergantung filmnya itu loh. Misalnya kalau ada di Disney ya lagi langganan Disney. Kalau misalnya di Netflix ya di Netflix gitu. Lebih ke hmm, langganan sih. oke, paham. Kenapa kalian milih cara nonton kayak gitu, bukan ke bioskop gitu? Kenapa milihnya ke platform yang streaming online gitu? Soalnya ya lebih hemat aja. Langganan resmi pasti mahal. Terus kadang juga suka logout sendiri akunnya kalau kalau dipakainya rame-rame gitu. Oke. Kalau Aisyah, Kalau aku jujur lebih nyaman langganan karena kualitasnya itu tuh pastinya lebih oke kan. Terus juga nggak perlu ribet cari video-video ilegal gitu karena sering ada phishing, link-link nggak jelas gitu. Terus juga jadi aku bisa nonton di mana-mana dan fiturnya itu lebih lengkap gitu. hmm, oke.
Oke, next pertanyaan. Jadi kalau kan biasanya nih ya, waktu mau nonton film, itu ada kendala apa yang paling sering kalian hadapin atau sering kalian dapetin lah? Mm-mm. Sebenarnya banyak sih, eh, mulai dari kayak akun yang logout sendiri, terus server yang karena bajakan ya, jadi sering error, sampai nggak tahu harus nonton di platform mana lagi gitu. Hmm. Kalau aku, karena kan aku tadi langganan. Yang bikin ribet itu kalau misalnya aku lagi langganan nih di Netflix 1 bulan. Ternyata film yang aku mau itu nggak ada di Netflix, adanya di View atau di Disney Plus. Jadi mau nggak mau aku harus langganan di aplikasi lain. Itu menurut aku ribet, kadang ngeluarin biaya yang jadi double gitu. Ya sih, kan pernah kesel banget nggak sama aplikasi atau kayak lagi nonton online gitu, terus kan pernah kesel gitu, ngerasa kayak sebel banget sih gue nih, terus coba sih ceritain gitu. Pastinya pernah sih waktu nonton film bajakan kan, ternyata filenya tuh error, udah download di mana-mana malah nggak bisa diputar. Lagi. Kalau dari aku pernah nyari satu film gitu. Ternyata tuh cuman ada di platform luar negeri gitu, belum ada yang di Indo gitu. Jadi mau nggak mau aku kan research dulu. Ternyata harus gabung gitu ke komunitas buat nyari alternatif nonton di mana gitu. Hmm. Oke, dari pengalaman kalian nonton ini, kalau boleh milih, fitur apa sih yang paling kalian pengenin di kalau di platform streaming online kayak gitu? Kalau aku sih yang bisa gabung langganan bareng teman, tapi legal dan nggak ribet gitu. Terus bisa nyari film dari banyak platform sekaligus. Oke, Aisyah, Aisyah. Kalau aku tuh butuh tempat diskusi dan nge-review film gitu yang bisa kehubung langsung sama filmnya. Terus juga fitur rekomendasi sama untuk film-film yang bagus itu juga penting. Soalnya kadang nonton film ternyata zonk gitu loh, nggak seru. I see, I see. Oke. Kalau soal harga langganan nih, berapa harga yang menurut kalian itu masih affordable atau masuk akal lah buat kantong mahasiswa gitu? Kalau untuk di kantong mahasiswa sih sekitar 30.000 ya per bulan. Itu udah bersyukur banget. Apalagi kalau bisa sharing gitu. Kalau dari aku sekitar 50 sampai 60 ribu itu masih oke sih. Yang penting fitur-fiturnya itu tuh lengkap dan worth it gitu. Ya, ya. Kalian ini tertarik nggak kalau ada fitur berlangganan grup bareng temen gitu, kayak sharing-sharing, bukan cuma sharing akun, tapi sharing langganan juga gitu sama temen. Pastinya sih tertarik banget ya, asal gampang cara gabungnya. Aku juga tertarik sih, terutama kalau misalnya kita bisa atur jadwal bayarnya gitu dan ada sistem reminder gitu. Ya, oke, kalau kalian dikasih kesempatan bikin platform streaming sendiri, gimana sih Kak gambaran atau pengennya kalian tuh aplikasi yang kalian bantu kayak gimana? Kalau gambaran sih kayak satu aplikasi, tapi bisa lihat semua film dari banyak platform. Terus bisa atur akun sharing dan bisa list tontonan pribadinya. Oh, watchlist gitu ya, Ya, betul. Aisyah? Hmm, Kalau aku itu pengennya sih platformnya ada komunitas yang kuat gitu, yang pecinta film bareng gitu. Terus juga di situ nanti ada forum diskusi per genrenya. Terus nanti ada fitur untuk tulis review setelah kita nonton. Jadi nanti orang-orang yang mau nonton film itu bisa baca review dari kita gitu. Terus juga bisa ngerating gitu filmnya. Tuh. Hmm, grup diskusi berarti ya pengennya. Ya. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan. Nah, terakhir, pertanyaan terakhir. Ada nggak hal lain yang mau kalian sampaikan soal pengalaman nonton kalian gitu? Pengalaman sih, kalau dari aku, semoga makin banyak platform yang mikirin pengguna low budget kayak aku gitu. Tapi tetap legal dan aman tentunya. Hmm. Aisyah? Kalau aku berharap ada platform yang nggak cuma buat nonton doang gitu,
gitu, tapi juga bisa buat ngobrol bareng sesama pecinta film. Jadi nonton itu nggak cuma jadi konsumsi, tapi jadi pengalaman bareng sama teman-teman gitu. Oke, makasih banget buat insight dari kalian ini. Aku nemu banyak ide nih habis dari wawancara sama kalian. Makasih banyak ya teman-teman. Maaf kalau eh banyak salah kata atau gimana dari aku. Nanti kalau misalnya aplikasinya udah jadi, aku kabarin ya kalian. Oke, Makasih, ditunggu ya, Kabarin ya. Nas. Kabarin Tunggu ya. kabar baiknya. makasih banyak. Thank you. Iya, Bye. dadah Bye. Nas. Semoga sukses aplikasinya. Ya.